Kembali lagi bersama saya dalam tutorial terkait pembelajaran daring menggunakan WhatsApp ya. Kemarin saya sudah buat terkait tentang part 1 ya. Saya sudah mereview, silahkan ditonton. Kemudian hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuatnya ya. Hari ini saya akan membuat cara part 2-nya adalah cara membuat ya. Cara membuatnya adalah kita hanya pakai aplikasi ya, WhatsApp Auto dan juga aplikasi Google Spreadsheet. Jadi aplikasi yang sangat sangat ringan ya, sangat ringan dan paling banyak sering digunakan oleh kita sehari-hari ya. Kenapa pakai WhatsApp? Karena biasanya ada beberapa orang tua yang mengatakan kepada kami bahwa boleh enggak pakai WhatsApp saja, karena bisa juga ada yang memori penuh ya, memorinya penuh karena banyaknya aplikasi yang disarankan. Dan ini juga merupakan saran bagi saya, Bapak Ibu guru atau di sekolah-sekolah tertentu, nanti dipatenkan ya berapa aplikasi. Jangan sampai kalau ada 7 orang guru memakai 7 aplikasi. Nah, ini juga kan sangat sulit. Nah, namun saya tidak serta-merta semua di WhatsApp karena memang mungkin terbatas ya. Jadi tetap saya menggunakan Google Formulir ya, biasanya untuk absen ya, kan yang sering dikeluhkan kan bagaimana cara mengabsen di WhatsApp. Nah, ini kalau kita pakai tinggal absennya kita pakai Google Formulir ya. Nanti caranya bagaimana nanti kita akan buatkan. Baik, aplikasi yang wajib Anda harus install adalah 3 aplikasi ini. WhatsApp yang memang senantiasa terus membersamai kita. WhatsApp Auto bisa Anda lihat di Play Store ya. Ya, Google Spreadsheet di Play Store bisa Anda lihat ya. Google Spreadsheet jangan lupa nanti diinstal, kemudian install juga WhatsApp Auto ya. WhatsApp Auto Respon. Nah, yang ini ya, yang WhatsApp Auto. Yang pertama ini. Ini silahkan diinstal, nanti Bapak Ibu silahkan dibaca-baca ya bagaimana cara ya. Memang ini aplikasi gratis, namun jika mau ingin yang lebih ya maka harus harus upgrade ya atau beli premium ya. Tapi menurut saya untuk yang aplikasi, untuk yang gratis saja ini sudah boleh lah ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, setiap kalau Anda terbantukan dengan aplikasi, jangan lupa ulasannya ya, dan ulasannya selalu diperbarui ya, supaya nanti teman-teman yang hari ini mencari aplikasi ini ya, ini bisa nanti terbantukan dengan komentar kita, ulasan kita. Kalau sudah 2 ini sudah terinstall Bapak Ibu, selanjutnya kita mau ke munculkan HP-nya dulu ya. Oke ya. Nah, bisa Anda cari di Play Store ya, WhatsApp Auto, silahkan install seperti biasanya ya. Spreadsheet-nya bisa Anda install ya, Google Spreadsheet-nya, kemudian WhatsApp Auto-nya ini ya, silahkan diinstal saja seperti biasanya. Kalau sudah Bapak Ibu hal yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat soalnya dulu. Buat soalnya di Google Spreadsheet ya. Jadi buat soalnya adalah di Google Spreadsheet. Nanti di Google Spreadsheet nanti bisa untuk ya klik ya menu tambah ya, sudah dibuka kemudian menu tambah. Nah, kemudian ini ya, kolom pertama ini nanti sebentar lagi proses. Nah, kolom pertama ini nanti di sini adalah pesannya ya, pesan. Kemudian di sininya adalah balas
ya, balasan. Seperti itu. Nah, tinggal kita definisikan, misalkan apa info, misalkan info, ya kita ya berikan info awal apa, ya misalkan selamat datang dan seterusnya. Nah, untuk menghemat waktu, karena saya sudah buat, nanti tinggal di ini saja ya. Yang intinya boleh Anda ketik di HP secara manual. Ya, kalau saya lebih bagusnya buat soalnya di laptop ya, karena selain layarnya besar, kemudian ada juga beberapa fitur yang misalkan seperti ini. Kita mau membuat membuat arah, membuat baris baru. Ya, ini kan kalau di sini tidak ada di keyboard, ini tertulis Ctrl Enter. Kalau di sini kan misalkan kita mau buat nih ya. Misalkan kita buat sheet baru ya. Kita mau buat pesan balas. Ya, misalkan info kemudian selamat datang. Kemudian kita mau arah bawah ya. Nah, kalau biasanya kan kita tidak, kalau kita langsung tekan enter maka dia langsung akan ke sheet sebelah ya, ke baris berikutnya. Nah, kalau cara membuat baris barunya adalah tinggal Ctrl enter atau Alt enter ya. Jadi yang ini tinggal Ctrl enter. Nah, jadi kalau misalkan kita hapus dulu ya. Ini misalkan selamat datang. Nah, untuk kalau kita enter, langsung enter seperti, maka dia hanya ke bawah ya. Maka untuk mengeditnya adalah Ctrl enter, Ctrl kemudian enter, atau Alt kemudian enter, Alt enter ya, seperti itu ya. Jadi bisa rubah. Kalau di HP, kalau Anda buat di HP ini nanti sulit ya. Nah, kalau kita buat di HP, ini cara untuk arah bawahnya ini saya belum tahu ya bagaimana caranya. Apakah misalkan kita tulis kemudian kita Ctrl enter. Ini kalau kita enter hanya ke bawah ya. Nah, kalau kita mau ini berarti kita harus install keyboard Ctrl enter. Jadi keyboard yang ada Ctrl enternya. Di keyboard yang ada Ctrl enternya ini kita bisa ya. Kalau sudah dibuat Bapak Ibu, misalkan seperti ini ya. Ya, misalkan seperti ini saya sudah buat. Nanti pesan balas ya, nanti ini headernya, nanti untuk info ya, nanti kita akan di situ selamat datang di pembelajaran daring Mapel Matematika kelas 7. Nah, sebelum mulai kegiatan silahkan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ya bisa bermanfaat. Setelah berdoa silahkan mengisi absen terlebih dahulu ya, dengan mengetik absen untuk meminta absen. Nah, ini saya taruh bintang ya, bintang seperti ini untuk nantinya supaya ketika mereka tahu yang diketik ulang itu yang tanda bintang. Kalau ini kan kalau di WA bold ya, kalau kita miringkan kan seperti ini kan untuk miring gini ya. Kalau untuk garis ya, kita coba saja langsung di WA ya. Jadi kalau misalkan di WA itu kan kalau kita bold kan, misal kalau di WA kan kalau kita bold kan, kita ke WA dulu.
Nah, kalau di WA kan biasanya kita mau bold atau tebal, ya. Tebal kan penting kan, berarti kita pakai koma ya, tebal. Nah, itu kan. Nah, kalau kita miringkan, seperti ini, ya, miring. Kalau kita begini berarti garis. Ini ya. Jadi kita pakai yang di WhatsApp seperti itu. Sehingga kalau seperti ini jadi selanjutnya sudah ya, silahkan misalnya kalau saya info selamat datang di pembelajaran daring, mampir matikan absen ya, berikut link absen yang sudah, dan ini link nanti link ini akan mengarah ke daftar hadir ya, akan mengarah ke daftar hadir ini ya. Ini daftar hadir ya, yang sudah kita buat, daftar hadir SMP Tel Faruk ya, masukkan NIS ya. Kemudian langsung kemudian ketika itu setelah mereka mengisi absen, maka di bawah komentarnya adalah silahkan jika sudah mengisi absen silahkan melihat materi dengan mengetik materi. Ya, ketika dia klik materi maka berikut materi KD 3.1 silahkan disimak ya. Maka ini juga link untuk materi. Jadi kalau kita klik ini, maka dia akan mengarah ke materi yang sudah kita buat. Ya, misalkan seperti inilah. Nah, kita buat seperti ini ya, contohnya saja ini ya, hanya contoh. Nah, kemudian nanti silahkan dibuat link. Ya. Kenapa saya buat seperti itu, Bapak Ibu? Jadi buat semua link ya, supaya nanti tidak membebankan memori dari HP orang tua siswa. Ya, jadi mereka pakai link tinggal mereka klik, ini tanpa harus mereka download, ini tidak harus terdownload, mereka langsung bisa buka ke materinya. Atau kita upload di YouTube, nanti link YouTube kita masukkan di sini. Tidak harus video langsung. Ya, tidak video langsung. Nah, pertama untuk harus kita download, kita tunggu lagi. Ya, makan waktu. Kalau sudah sudah masuk di YouTube, nanti tinggal mereka klik di YouTube. Jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya juga seperti ini ya, umpamanya materi kita ada di YouTube ya, maka silakan tonton video berikut ini. Nah, yang jadi pokok di sini adalah pertama, ketika mereka ketik kuis, maka ini yang masuk petunjuk. Silakan masukkan nomor contoh soal 1 untuk menjawabnya. Silakan ketikkan nomor urut dan jawaban Anda. Contoh misalkan Anda pilih nomor 1 dan jawaban Anda A, maka ketika 1A maka pilihannya 1A. Misal pilihan Anda B, maka ketik 1B. Ya. Maka ketika mereka klik 1, maka mereka akan disuguhkan dengan materi yang kuis yang pertama. Berapakah hasil dari 5 tambah 5? Nah, kalau misalkan mereka 1A, maka jawaban kan sudah nomor A. Maka kita tuliskan Y, jawaban Anda benar. Silahkan tekan 2 untuk menunjukkan nomor berikut. Kalau mereka ketik 1B, ya maka ya jawaban Anda salah. Ya, tetap semangat ya, silahkan nomor 1C sama, 1D sama, yang nomor yang jawaban yang salah itu sama. Kemudian ketik nomor 2 ya, maka ketika mereka ketik nomor 2, maka akan muncul soal nomor 2. Ya, karena saya memunculkan ini YouTube, ya maka mereka menonton YouTube dulu. Ya, kemudian ketik 2.1 untuk menentukan nomor soal. Nah, 2.1 nanti akan muncul soal. Siapakah pemilik channel? Ya, dan seterusnya. Maka jawabannya, karena jawabannya A, maka kita set jawabannya di 2A. Ya, jawaban Anda benar. Pasti kamu ranking di kelas ya. Jadi seperti itu. Silakan. Nah, ya, jawaban yang 2B, 2C, 2D karena salah. Ya, jawaban yang salah maka kita berikan komentarnya seperti itu. Nomor 3. Berapakah luas persegi panjang jika panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm? Ya. A5, B6. Ya, cara membuatnya tinggal ya, kan biasanya begini. Ya, maka kita tekan Alt Enter atau Control Enter. Gitu ya, untuk
baris baru. Nah, zaman 3A. Nah, boleh juga Anda masukkan pembahasan. Jadi pembahasan misalkan ini. Iya, jawaban Anda salah. Karena jawaban 3D, maka jawaban Anda benar itu 3D. Ya, iya jawaban Anda benar, jenius banget. Pembahasan ya. Jadi setiap soal, iya jawaban Anda salah, kemudian pembahasan ini. Pembahasan. Nah, setelah itu kemudian kita berikan selamat Anda telah mengerjakan semua soal yang ada. Silakan ketik selesai untuk mengakhiri. Ketika mereka ketik selesai, maka kita mendoakan mereka. Ya, jadi doakan mereka, berikan mereka apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan. Ini bukan untuk ini mengukur ya pemahaman mereka dan juga apakah mereka menonton video atau materi yang kita buat. Karena untuk menjawab ini mereka harus baca materi dulu. Jadi bisa diketahui ada yang tidak fokus, ada yang tidak mendownload, ada yang tidak paham dengan materinya, maka mereka akan seperti itu. Nah, kemudian selesai. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasi Anda dalam mengerjakan kuis yang saya berikan. Saya doakan semoga Anda menjadi anak yang soleh dan solehah serta menjadi anak yang dapat menjadikan orang tuanya mudah masuk surga. Amin. Tetap stay at home ya. Sayangi keluarga Anda dengan tetap di rumah aja ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Atau terserah seperti apa. Tinggal ditambah ya silahkan dibuat. Nah, setelah itu nanti ini semua soal sudah masuk ya. Kemudian kita kita munculkan dulu saya punya HP. Kita masuk ke aplikasi Watch Auto-nya ya. Jadi yang kita hanya set ini hanya 2 ya, hanya 2 saja. Buat soal kemudian masuk ya. Jadi buat soal kemudian masuk ke Watch Auto. Oke. Kita setting dulu Watch Auto-nya. Kita buka ya. Nah, kita buka nanti Watch Auto-nya. Ini ya. Kita buka Watch Auto-nya. Saya matikan dulu. Nah. Nah, yang pertama adalah tampilan awalnya seperti ini. Ya. Tampilan awalnya seperti ini. Untuk Watch Auto-nya. Untuk lebih supaya bisa berfungsi secara baik, maka saya sarankan ikuti tutorial di sini ya. Tutorial di sini, video tutorial. Ya, kenapa tidak bekerja, tidak berfungsi, perbaiki dan seterusnya? Karena ada beberapa setting-setting yang Anda harus lakukan, Bapak Ibu. Ya, ada setting-setting yang harus Anda Bapak Ibu lakukan. Nah, baik, ini tampilan awalnya ya, tampilan awal untuk Watch Auto. Nah, harapannya Anda harus menyeting dulu ya, settingan dulu. Anda harus ke setting ya. Ke setting HP Anda, kemudian ke kelola aplikasi ya. Sini kelola aplikasi atau aplikasi terserah di mana aplikasi Anda tersimpan untuk mengelolanya. Kemudian cari Watch Auto-nya. Ya. Watch Auto-nya. Ini ya, Watch Auto-nya. Tinggal klik, kemudian di perizinan lainnya, ini perizinan lainnya Anda berikan izin mulai di latar belakang ya, terima. Tampilan di layar kunci juga terima ya. Kemudian ini yang juga paling penting adalah penghemat baterai. Kalau biasanya yang ini ya, biasanya seperti ini, maka tidak akan ketika layarnya mati maka Watch Auto-nya berhenti ya, maka pilih yang tidak ada pembatasan. Nah, setelah 2 itu diperhatikan, maka langsung ke Watch Auto-nya. Nah, setelah ke Watch Auto-nya, nah untuk mensinkronkan pertanyaan tadi di spreadsheet dengan di Google Sheet, maka kita wajib masuk ya, wajib masuk dulu di sini ya. Jadi wajib login. Ya, silahkan login dulu. Setelah Anda login nanti akan muncul seperti ini spreadsheet. Kemudian Anda klik spreadsheet ya. Kemudian nanti sinkronkan, klik sinkronkan. Nah, ketika sinkronkan maka akan masuk ke Google Drive Anda. Karena ini yang terakhir saya edit, maka yang muncul adalah ini. Ya, saya masukkan soal auto respon. Kemudian kita klik. Maka tertulis sinkronisasi terakhir sekarang. Ya, ini untuk melihat, kita klik ke atas untuk melihat. Nah, ini pesan balas. Jadi sama dengan di sini ya. Ya.
Nah, ini ya pesan balas. Kalau info ya, info sebelum memulai apa? Ini selamat datang di pembelajaran daring seterusnya matematika saja. Sama semua ini ya, sama semua. Ya, silah. Kalau sudah, maka tinggal nanti tinggal klik ke sini. Jangan lupa dicentang ya, centang yang di ini. Jadi sebelumnya seperti ini, centang ya. Kemudian setelah itu kita ke rumah ya. Kemudian aktifkan ini, jawab otomatis mati. Jawab otomatis ya. Ini mati, ketika kita klik, maka akan muncul jawab otomatis aktif. Kemudian teks balasan otomatis kita isi juga ya. Nanti ketika mereka mau chat ya ke nomor ini di luar daripada yang kita sudah tentukan ini, maka yang muncul adalah WhatsApp sedang dipakai untuk pembelajaran daring. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian silahkan dilihat-lihat. Kemudian kontak. Nah, ini juga penting ke semua orang. Apakah ke semua orang kita menjawab semua ini atau hanya daftar kontak saya? Kalau Anda punya nomor, Bapak Ibu punya nomor siswa, ya misalkan seperti ini, kita tambahkan kontak-kontak yang tertentu. Artinya, kalau kontak itu, kalau hanya kontak-kontak ini saja yang kita pilih saja ini mereka mau chat, maka yang muncul hanya ini. Ya, kalau saya karena nomor saya tidak nomor yang saya daftarkan di WhatsApp juga tidak ini. Nah, ini jadi kelemahannya ya, ada iklan. Tapi bisa Anda silahkan ditonton iklannya. Ya, bagi yang mau. Kemudian semua orang, nah daftar kontak saya atau kecuali daftar kontak, artinya semua nomor baru, semua nomor yang tidak di kontak saya itu akan di seperti ini. Atau aktifkan grup. Jadi kita punya grup ya. Tinggal nanti kita masukkan grup, semua grup saya atau daftar grup saya. Daftar grup itu grup apa-apa ya. Nah, maka saya untuk semua orang saja ya. Kemudian nanti statistik akan terlihat di sini ya. Ini tidak terlalu bermasalah. Selanjutnya setelah semua sudah aktif, ini sudah diaktifkan, maka sudah boleh dipakai ya. Sekarang uji coba kita WhatsApp siswa ya. Ini nomor ya, nomor yang saya pasangkan di mana di WhatsApp Auto ini ya. Jadi nomor yang tidak sering saya jaga pakai ya. Jadi boleh Anda buat nantinya WhatsApp baru ya, WhatsApp baru. Nah, untuk mengirimkan supaya untuk menyimpan nomor ini agar bagaimana supaya mereka mau chatting tapi tidak harus menyimpan nomor, maka boleh ya. Tinggal kita buatkan linknya. Cara membuat linknya adalah bisa kita buat seperti ini ya. Ke sini wa.me kemudian garis ya. Kita masukkan ya 62895 62 tanpa tambah ya, 62895 7045 80807. Nah, ketika mereka mengklik ini ya, nanti kirim ke link ini ke mereka ya, link ke mereka. Silakan dikirim. Nah, sekarang kita mau chat. Nah, ini adalah kita mau chat ya. Chat kita misalkan info ya, info ya. Kita klik maka akan terbalas secara otomatis ya. Sudah dibaca. Selamat datang di pembelajaran daring Mapel Matematika kelas 7. Sebelum memulai kegiatan silakan berdoa terlebih dahulu. Ini sama dengan di sini ya. Terlebih dahulu untuk meminta absen ya agar bermanfaat. Setelah berdoa silahkan mengisi absen terlebih dahulu ya dengan mengetik absen ya, absen. Maka saya sudah berdoa ya, sudah berdoa, tinggal ketik absen ya. Klik. Nah, ini berikut link absen. Klik, silahkan diklik linknya. Jika tidak biru silahkan hubungi saya. Ini nomor saya yang kedua, yang pertama, nomor utama saya ya. Kemudian tinggal mereka mengklik link ini, maka mereka akan masuk ke Google Chrome. Google Chrome sudah memang terinstall di HP mereka ya. Jadi ini salah satu alternatif bagi orang tua yang tidak. Ntar
Masih loading ya. Nah, jadi mereka langsung masuk. Ya, misalkan ini masukkan NIS ya, nama, kemudian kelas ya, silakan masukkan nanti. Nah, ini kalau saya masukkan ini masuk ke database saya, database SMP asli. Nah, setelah mereka mengisi, misalkan mereka kirim dan seterusnya, maka mereka kembali lagi ke WhatsApp. Nah, jika sudah mengisi absen, silahkan melihat materi dengan mengetik materi. Maka kita klik materi, maka mereka klik materi. Nah, berikut KD 331. Silakan disimak ya, materi. Jadi ketika mereka klik materi, ini link yang saya maksud. Jadi mereka tidak harus mendownload materi. Ketika mereka buka ini, maka secara otomatis karena di HP mereka itu sudah pasti ada yang namanya Google Drive. Itu memang aplikasi wajib, ya, aplikasi wajib. Jadi semua tidak harus mereka download. Jadi mereka buka materi, setelah mereka buka materi seperti ini, tinggal nanti jika sudah membaca materinya silakan ketik kuis untuk memulai kuis. Maka kita klik kuis. Kuis ini fungsinya untuk mengecek apakah mereka betul-betul paham dengan materi yang ada atau mereka betul-betul untuk mengevaluasi apakah mereka betul-betul buka ini. Nah, dikirim petunjuk. Silakan masukkan nomor soal contoh 1 dan untuk menjawabnya silakan ketik nomor urut dan jawaban Anda. Contoh misalkan Anda pilih nomor 1 dan jawaban Anda A, maka ketik 1A, misal pilihan Anda B, maka ketik 1B. Selamat bekerja. Ketik 1 untuk mulai kuis. 1, ketik 1 maka akan muncul nomor 1. Ya, ini ya sesuai dengan ini nomor 1 ya. Berapa kasih 5? Ya, 5 tambah 5. Ya. Misalkan 1A. Ya, 1A. Maka kita jawab. Nah, jawaban Anda benar. Silakan tekan 2 untuk nomor berikut. Nomor 2 sama ya. Misalkan kita ini ya, silakan tonton video berikut. Maka mereka juga akan diarahkan ke YouTube. Dan YouTube sudah memang terinstall di HP mereka. Ya, sudah terinstall. Jadi seperti ini. Maka mereka akan membuka YouTube. Ya, materi di YouTube. Maksudnya materi pembelajaran yang di YouTube. Contohnya seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, kalau mereka sudah baca, maka ketik 2.1 untuk menampilkan soal nomor 2. 2.1. Kita klik, maka secara otomatis akan menjawab siapakah pemilik channel tersebut. Misalkan Supandri Aprianto, maka kita salah lah. Misalkan 2C. Sebenarnya kan jawabannya 2A. Maka buat ya, jawaban Anda salah. Ya, tetap semangat ya. Silahkan tekan 3. Nah, kita tekan 3. Berapakah luas dari persegi panjang jika panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm? Nah, misalkan kita jawab 8 ya, 3D. Misalkan 3D, maka tunggu jawabannya ya. Ya, jawaban Anda benar, jenius banget. Pembahasan. Nanti ada pembahasan ya. Pembahasan rumus. Selamat Anda telah mengerjakan semua soal yang soal ada. Silakan ketik selesai. Ketika mereka ketik selesai, maka kita mendoakan mereka. Ya, syukran jazakumullah khairan atas partisipasi Anda dalam mengerjakan kuis yang telah saya berikan. Saya doakan semoga Anda menjadi anak yang soleh dan solehah serta menjadi anak yang dapat menjadikan orang tuanya mudah masuk surga. Amin. Tetap stay at home. Saya ingin keluarga Anda dengan tetap di rumah aja ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengecek ya, sudah bisa mengecek nanti pemahaman mereka terkait tentang materi yang ada. Sehingga ini bisa salah satu tanda. Atau kita buat soal di spreadsheet ya. Kita buat soal di Google Form. Nah, ini untuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua, misalkan kita tidak mau mengetik ini, tidak mau mengetik ya, maka kita buat soal di Google Form ya. Jadi kita buat soal di Google Form. Misalkan kita buat soal ya. Kita buat soal di Google Form nanti
Ya, semua soal di Google Form. Jadi kita pindah ke Google Form ini, kita pindah ke Google Form. Nanti Google Formnya, linknya seperti ini, misalkan ini, linknya nanti tinggal kirim di sini, ya. Tinggal kirim, misalkan seperti ini ya. Tinggal nanti masukkan di sini. Jadi ketik pakai kuis, maka langsung muncul di sini. Silakan kerjakan kuis, link dibawain. Masukkan di sini, ya. Misalkan ini. Ini kuis ya, link untuk kuis. Nah, jadi ketika mereka klik kuis, pembahasannya cuma sampai di sini saja. Jadi absen, materi, kuis dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul lagi di WhatsApp. Ya, semua dikerjakan di Google Class, di Chrome. Begitu Bapak Ibu. Itu cara yang kedua. Ya. Di kalau pemakan untuk lebih lebih interaktif, ya kita pakai seperti ini. Ya, kemudian terekam di HP mereka. Dan kita juga bisa melihat, ya. Nah, ini fungsinya, kuis ini fungsinya bukan untuk mengambil nilai ya, bukan, tapi hanya mengecek pemahaman mereka. Hanya mengecek pemahaman mereka. Karena kalau ini tidak bisa diolah, ya, tidak bisa diolah. Kemudian juga sudah ada jawabannya, ya. Maka untuk penilaian, maka silakan ke Google Classroom, ya, buatkan soal yang nantinya bisa langsung diolah, ya. Kalau Google Form gagak bagus untuk diolah, ya, karena nanti akan ada pengolahan ini kita masukkan di spreadsheet, nanti kita mengolah nilainya, kita masukkan di Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa kami bagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.